Saudara, suatu kehormatan dan kegembiraan bagi saya bisa membuka firman Tuhan dengan Anda hari ini. Hari ini kita akan melihat Yakobus pasal 4 ayat 1 sampai 10. Ini adalah perikop yang sangat kaya dan tidak mungkin kita dapat menjelajahi dan mempelajari segala sesuatu dalam ayat-ayat ini. Tetapi saya berharap kita dapat memahami maksud utama dari perikop kitab suci ini bagi kita. Mari membaca Yakobus pasal 4 ayat 1 sampai 10. Yakobus pasal 4 muncul setelah apa? Coba tebak. Yakobus pasal 3. Sebenarnya dalam bahasa Yunani aslinya tidak ada pembagian ayat atau pasal. Jadi untuk memahami apa yang Yakobus tulis di pasal 4, pertama kita perlu kembali dan mengingatkan diri kita apa yang dia tulis di Yakobus pasal 3. Dalam pasal 3 ayat 13 sampai 18, Yakobus memberitahu kita bahwa ada dua jenis hikmat. Ada hikmat ilahi yang datang dari atas, dan ada hikmat duniawi yang berasal dari iblis. Yakobus memperingatkan kita terhadap hikmat duniawi yang dimiliki orang-orang yang tidak percaya, yang bukan yang turun dari atas, tetapi dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan. Ayat 15. Hikmat yang seperti itu menghasilkan iri hati dan mementingkan diri sendiri, kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Ayat 16. Yang dimaksud Yakobus ketika dia menggunakan istilah dunia di sini bukanlah bola dunia fisik atau bahkan bukan berbicara tentang orang-orang di dunia. Dunia adalah istilah yang Yakobus gunakan untuk menggambarkan kehidupan yang dijalani seolah-olah dunia saat ini adalah semua yang ada. Itu adalah hidup yang dijalani tanpa memedulikan Tuhan. Itu adalah hidup yang dijalani sesuai dengan nilai-nilai, keinginan dan aspirasi dunia yang sementara ini. Dunia adalah wilayah kekuasaan setan yang penuh dengan dosa dan pemberontakan melawan Tuhan. Jadi, setelah memberi peringatan tentang hikmat duniawi di pasal 3, Yakobus kemudian menulis di pasal 4 bahwa hikmat duniawi akan mengarahkan kita pada konflik duniawi. Jadi perikop kita hari ini berbicara tentang konflik. Siapa yang pernah mengalami konflik? Saya harap kalian semua angkat tangan. Karena pada kenyataannya kita adalah orang-orang berdosa yang hidup di dunia yang penuh dosa. Dan setan ingin memperdayakan semua jenis konflik. Anda akan mengalami konflik. Ada yang akan tersinggung, ada yang akan gagal,
ada yang akan salah paham, ada yang akan menjadi pahit, ada yang akan menjadi marah. Itu akan terjadi. Dan Yakobus menjelaskan kepada kita bahwa ada dua pilihan. Ada konflik duniawi dan ada konflik yang saleh. Pertama, mari kita lihat konflik duniawi. Yakobus bertanya, dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Inilah pernyataan tesisnya. Inilah pertanyaannya. Ini adalah ide besarnya. Berapa banyak dari Anda yang pernah menanyakan pertanyaan ini? Mungkin Anda melihat pasangan suami istri dan mereka bertengkar. Anda berkata, mengapa mereka bertengkar? Mengapa mereka saling memusuhi? Anda melihat keluarga yang retak, penuh konflik, dan terpisah-pisah. Anda bertanya, apa yang terjadi? Anda melihat orang-orang yang dulunya adalah mitra bisnis, dan tiba-tiba hubungan mereka menjadi sangat pahit dan saling membenci. Tapi apa akarnya? Firman Tuhan memberitahu kita, hawa nafsumu saling berjuang di dalam tubuhmu. Sebelum ada masalah di luar sana, ada masalah di dalam diri kita. Masalah ini adalah bahwa nafsu dan keinginan kita diarahkan pada hal yang salah, yaitu sifat berdosa kita. Kita membiarkan nafsu dan keinginan kita menjadi kawan dengan sifat berdosa kita dan diperbudak olehnya. Akibatnya, orang yang berdosa hatinya terpaut pada kepuasan ini atau itu. Tidak akan membiarkan apapun menghalangi jalannya. Jadi Anda membunuh. Jadi Anda bertengkar dan berkelahi. Konflik duniawi dimulai secara internal dengan emosi Anda, dengan perasaan Anda, dengan hasrat Anda, dan tiba-tiba emosi Anda lepas kendali dan Anda mulai bereaksi. Anda mulai merespons. Saya pernah melakukan ini. Anda pernah melakukan ini. Kita semua pernah melakukan ini. Yakobus mengatakan bahwa ketika emosi kita diisi oleh dosa yang egois, maka itu akan terekspresikan dalam perilaku yang merusak. Inilah tepatnya apa yang Yesus katakan dalam Matius pasal 15 ayat 19. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, hujat. Yakobus bahkan mengatakan bahwa doa itu sendiri bisa dicemari oleh hati yang terus-menerus mementingkan diri sendiri. Pada waktu itu, orang-orang ingin memuaskan keinginan mereka. Mereka
menginginkan hal yang salah saat mereka datang ke gereja. Mereka ingin agar keinginan mereka terpenuhi. Karena orang-orang ini menginginkan hal yang salah, mereka tidak dapat meminta hal yang benar dari Tuhan. Dan karena mereka tidak meminta hal yang benar dari Tuhan, mereka tidak menerima apapun dari Tuhan. Kami tidak mendapat apa-apa karena kamu tidak meminta kepada Allah, kata Yakobus. Yakobus bahkan menyebut orang-orang ini sebagai orang-orang yang tidak setia. Secara harfiah, dia menyebut orang-orang ini sebagai pezina rohani. Mereka adalah pelanggar janji. Orang-orang ini lebih mencintai dunia mereka daripada Tuhan. Mereka mengaku bahwa mereka adalah orang Kristen dan bahwa mereka adalah bagian dari gereja. Mereka mengatakan bahwa mereka mencintai Tuhan dengan mulut mereka, tetapi hati mereka dan hidup mereka mengatakan bahwa mereka sebenarnya mencintai dan menghargai kesenangan dunia yang egois dan penuh dosa. Dan hasilnya, cinta mereka pada dunia telah menjadikan mereka musuh Tuhan. Jadi saya punya pertanyaan. Menurut Anda, siapa yang menang dalam pertarungan melawan Tuhan? Menurut Anda, bagaimana cerita ini berakhir bagi musuh-musuh Tuhan? Tidak baik, ya? Jadi, ironisnya, orang-orang yang menyerahkan diri mereka pada keinginan dan nafsu yang egois dan berdosa, akhirnya tidak akan mendapatkan kepuasan yang mereka cari. Mereka malah menemukan diri mereka di bawah murka Allah yang kekal. Yakobus mengatakan bahwa jika pola hidup kita duniawi itu membuktikan kepada kita bahwa kita sudah tertipu tentang hubungan kita dengan Tuhan. Cara duniawi kita berkonflik dengan orang-orang di gereja harus menyadarkan kita pada fakta bahwa kita sebenarnya memiliki konflik dengan Tuhan. Jadi, apa solusinya? Di mana harapannya? Bagaimana kita bisa berubah dari musuh Tuhan menjadi sahabat Tuhan? Solusinya ada di ayat 6. Meskipun manusia memiliki hati yang tidak percaya dan duniawi, Tuhan tetap memberikan kasih karunia yang lebih besar. Dia adalah Tuhan yang penuh belas kasihan dan murah hati. Dia menyediakan bagi kita cara untuk diubah dari musuhnya menjadi bukan hanya temannya, tetapi anaknya yang terkasih. Dia berjanji bahwa siapapun yang akan merendahkan diri dan bertobat dari kesombongan mereka dan datang kepadanya untuk keselamatan, mereka akan menemukan kasih karunia. Dan kasih karunia, Tuhan tidak hanya mengampuni dosa Anda, tetapi juga mengubah Anda dan memampukan Anda untuk hidup taat pada perintah Tuhan. Inilah alasannya mengapa 4 ayat berikutnya berisi 10
perintah. Perintah-perintah ini diperuntukkan bagi mereka yang telah sadar bahwa mereka membutuhkan kasih karunia Tuhan dan telah merendahkan diri di hadapannya. Tuhan yang berkata, "Terimalah kasih karuniaku," juga berkata pada saat yang sama, "Taatilah perintahku." Dan perintah-perintah ini menjelaskan bagaimana seorang percaya harus menghadapi konflik dengan cara yang saleh. Perhatikanlah, tujuannya bukanlah untuk menghindari semua konflik. Tujuannya adalah untuk menghadapi konflik dengan saleh ketika kesempatan itu datang di hadapan Anda. Maka Yakobus beralih dari konflik duniawi yang merupakan jalan yang tidak benar kepada konflik yang saleh yang merupakan jalan yang sama sekali berbeda. Jadi secara singkat, mari kita lihat 7 elemen konflik yang saleh ini. Elemen pertama, tunduk kepada Tuhan. Mereka yang tunduk pada Tuhan tidak lagi tunduk pada dunia luar ataupun keinginan dan nafsu mereka sendiri. Mereka selalu berupaya agar segala aspek kehidupan mereka tunduk di bawah pimpinan Tuhan Yesus Kristus Raja. Kedua, lawan iblis. Ayat 7. Tunduk pada ketuhanan Kristus berarti menyangkal dan menentang ketuhanan setan. Orang-orang yang telah menundukkan diri kepada Tuhan diperintahkan untuk berdiri teguh melawan iblis. Inilah alasannya mengapa hanya ada 2 pilihan, perang dengan Tuhan atau perang dengan iblis. Tidak ada pilihan ketiga untuk bergaul dengan keduanya. Berada di sisi Tuhan berarti Anda akan menghadapi konflik dari iblis dan semua orang yang secara sengaja atau tidak sengaja berada di pihaknya. Ketiga, mendekatkan diri dengan Tuhan. Ayat 8. Ini adalah cara utama kita melawan iblis. Anda tahu dengan siapa iblis tidak ingin bergaul? Tuhan. Jadi, semakin dekat kita dengan Tuhan, semakin iblis ingin menjauh dari kita. Mungkin ini tampak berlawanan dengan intuisi kita. Kita mungkin berpikir, kita telah memberontak melawan Tuhan, Dia marah atas dosa saya. Saya kotor, saya harus memperbaiki diri saya sendiri sebelum saya bisa mendekat kepada Tuhan. Tidak. Cara untuk disucikan adalah mendekat kepada Tuhan. Dan Tuhan telah memberikan kasih karunia agar kita bisa mendekat kepada-Nya. Dan teman, inilah sesuatu yang telah saya pelajari. Semakin banyak waktu yang kita habiskan dengan Tuhan, dalam firman-Nya
dalam doa dengan umatnya, dalam ketaatan, semakin banyak kasih karunia yang Dia berikan sehingga kita dapat terus mendekat kepadanya. Dan semakin kita sadar bahwa Dia telah mendekat kepada kita. Keempat, membersihkan tangga Anda. Ayat 8. Ini bukan tentang mencuci tangan. Yakobus sedang berbicara tentang berbalik dari perbuatan dosa. Saat kita semakin dekat dengan Tuhan, kita akan melihat semakin banyak perbuatan dosa yang perlu pertobatan kita. Dan saat kita terus berjalan dengan Tuhan dan mengakui dosa-dosa kita, kita akan terus melihat bagaimana kuasa Kristus menyucikan kita dari dosa-dosa kita dan mematahkan kebiasaan dosa yang sebelumnya kita pikir tidak akan pernah bisa kita lepaskan. Kelima, menyucikan hati Anda. Ayat 8. Kita tidak hanya perlu mengaku dan bertobat dari perbuatan dosa kita, tetapi kita juga perlu agar hati kita yang kotor disucikan. Apa yang Alkitab maksud ketika menggunakan kata hati? Yang dimaksud adalah pribadi seseorang sepenuhnya, yaitu pikiran, kehendak, dan perasaan. Maka, menyucikan hati berarti membersihkan pikiran, dan membersihkan pikiran berarti membuang segala pemikiran yang tidak sejalan dengan Alkitab. Ini berarti menjauhkan pikiran dari semua hal yang tidak sesuai dengan kebenaran Tuhan seperti yang diungkapkan dalam kitab suci. Menyucikan kehendak berarti berhenti membuat pilihan berdasarkan nilai-nilai duniawi dan mulai membuat pilihan dan keputusan kita atas dasar firman Tuhan. Menyucikan perasaan berarti berhenti menempatkan perasaan kita, apa yang kita sayangi, pada hal-hal duniawi yang sementara dan tidak penting dan mulai menempatkan perasaan kita pada hal-hal yang di atas. Pikiran yang berpegang pada kebenaran Tuhan, pilihan yang sesuai dengan kehendak Tuhan, dan perasaan yang ditujukan pada hal-hal ilahi, semua ini akan menghasilkan perilaku yang menyenangkan Tuhan. Poin 6. Tanggapi dosa Anda dengan serius. Ayat 9. Yakobus berkata, sadarilah kemalanganmu, berduka cita dan merataplah. Hendaklah tertawamu kamu ganti dengan ratap dan sukacitamu dengan duka cita. Dia tidak memanggil orang Kristen untuk tidak bersuka cita dan hidup sengsara. Tetapi dia dengan jelas mengatakan kepada mereka bahwa dosa-dosa kita bukanlah hal-hal yang seharusnya kita tertawakan.
Ketika Yakobus menyuruh pembacanya untuk mengubah tawa mereka menjadi ratap dan sukacita mereka menjadi dukacita, dia bukan menolak sukacita Kristen, melainkan dia menunjukkan kepada mereka jalan menuju kenikmatan sejati. Yakobus ingin kita menjadi orang Kristen yang bahagia, tetapi dia juga ingin agar kita memahami bahwa sukacita apapun yang ada berdampingan dengan keduniawian adalah bagikan fata morgana atau kehayalan yang berbahaya. Dosa seharusnya membuat orang Kristen sejati sedih. 7. Merendahkan diri. Ayat 10. Meskipun ini ditulis terakhir, kerendahan hati sebenarnya adalah titik awal dan juga menggambarkan tanggapan manusia yang seharusnya terhadap keselamatan. Di awal bagian ini, Yakobus telah menyatakan bahwa Allah menentang orang yang congkak, tetapi menghasihani orang yang rendah hati. Di sini, merendahkan diri artinya bukan merendahkan diri sendiri untuk membujuk orang lain agar mereka memujinya, seperti yang dilakukan banyak orang, melainkan adalah kesadaran yang tulus bahwa dirinya tidak layak dan tidak berdaya karena dosa. Semakin orang yang tidak percaya melihat Tuhan sebagaimana adanya, mulia dan suci, semakin jelas dia melihat dirinya sebagaimana adanya, berdosa dan bejat. Tapi Tuhan dengan murah hati mengangkat orang yang rendah hati, membuat mereka yang pada awalnya adalah musuh Tuhan menjadi duta Tuhan. Orang yang rendah hati secara rohani adalah orang yang menyadari bahwa mereka sendiri membutuhkan kasih karunia dan telah mengalami kasih karunia itu dari Tuhan, dan karena itu sekarang dapat menunjukkan dan memberikan kasih karunia kepada orang lain yang mungkin bertentangan atau memiliki konflik dengan mereka. Ciri khas dari konflik duniawi adalah kesombongan, sedangkan ciri khas konflik yang saleh adalah kerendahan hati. Saya akan mengakhiri dengan sebuah cerita. Ketika saya menjadi pendeta di pusat kota Los Angeles, seperti yang Anda ketahui, ada banyak geng di LA. Dan cara kerja mereka seperti ini. Satu geng tinggal di sini, satu geng tinggal di sini, dan pada suatu waktu ada konflik antara geng-geng tersebut. Dan satu anggota geng menyakiti atau membunuh anggota geng lain. Dan kemudian geng lainnya membalas. Kamu membunuh salah satu dari kami, kami membunuh salah satu dari kamu. Dan kemudian mereka kembali ke geng mereka dan mereka dihormati sebagai pahlawan. Dan kemudian geng lainnya menyusun rencana agar salah satu anggotanya
ketika geng lawan dalam keadaan rentan menyelinap ke geng itu dan membunuh salah satu anggotanya. Ini berlangsung terus-menerus dan selama bertahun-tahun, selama beberapa dekade, dari generasi ke generasi, dan jumlah korban terus meningkat. Dan jika Yesus muncul di sana, hal pertama yang ingin dilakukan kedua geng itu adalah berkata, inilah orang-orang yang mereka bunuh. Dan geng yang lainnya akan menjawab, tidak, inilah orang-orang yang mereka bunuh. Oke. Inilah yang mereka bunuh. Oke. Inilah yang mereka bisa terus melakukan itu selamanya. Yesus akan muncul dan berkata, kamu jangan membunuh mereka. Dan kamu jangan membunuh mereka. Aku akan mati untuk kalian berdua. Tumpahkan darahku. Biarkan kematianku membayar harga atas ketidakadilan yang kalian berdua lakukan terhadap satu sama lain. Dan biarlah pertengkaran berhenti. Tuhan Yesus pergi ke kayu salib. Dan dia mati untuk dosa dan mereka membunuhnya supaya bisa ada perdamaian dan rekonsiliasi daripada konflik duniawi. Konflik duniawi adalah ketika orang saling membunuh dan tidak bersukacita atas fakta bahwa Yesus sudah dibunuh untuk mereka berdua. Semoga kita menjadi orang-orang salib, orang-orang yang tidak perlu membalas dendam, orang-orang yang tidak menjadi budak nafsu dan keinginan kita yang berdosa, karena kita telah dibebaskan oleh kasih karunia Allah melalui Yesus Kristus. Amin.